Jemaat silakan duduk, mari kita menyiapkan hati menyambut pelayanan firman Tuhan. Roh Kudus yang telah dicurahkan ke dalam hati setiap kami, kuduskanlah ruang hati kami, siapkanlah tanah hati kami, menjadi lahan yang subur bagi benih firman yang ditabur, supaya pada waktunya benih itu nanti tumbuh dengan subur, berbuah dengan lebat, dan namamu yang luhur. Dalam nama Yesus, Juru Selamat kami berdoa. Amin. Pembacaan Injil pada hari ini, Minggu Prapaskah yang keempat, diambil dari Lukas 15, ayat 1 sampai 3, kemudian bersambung di ayat 11 sampai 32. Kembali saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu Ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana, ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya, dan sepatu pada kakinya, dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersukacita, sebab
Anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali. Ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur, maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagia kita yang mendengar firman Allah dan memeliharanya. Hosiana. Jemaat, silakan duduk kembali. Saudara sekalian, Lembaga Alkitab Indonesia (LAI) memberi judul pada cerita Yesus yang kita baca ini, perumpamaan tentang anak yang hilang. Parable of the lost son. Dan kita sudah biasa memahami yang dimaksud anak yang hilang itu adalah anak yang bungsu. Tetapi benarkah demikian? In fact, ini adalah perumpamaan Yesus dengan topik yang hilang yang ketiga. Sebelumnya ada perumpamaan domba yang hilang, lalu ada perumpamaan dirham yang hilang, dan sekarang anak yang hilang. Namun sekali lagi pertanyaannya, ini perumpamaan tentang anak yang mana yang hilang? Yang bungsu atau yang sulung? Bahkan kalau imajinasi kita dilebarkan lebih jauh, siapa sebenarnya yang dalam perumpamaan ini hilang? Jawabannya bisa nakal, muncul, kita tidak melihat ibunya. Di mana ibunya dalam cerita ini? Kok tidak tampil sama sekali sosok ibu? Jangan-jangan ini perumpamaan ibu yang hilang.
Saudara sekalian, menurut hemat saya, sebenarnya topik utama dari perumpamaan Yesus ketiga-tiganya, topiknya adalah pada yang hilang. Fokusnya pada hilang. Pengertiannya bisa lost, terhilang, tersesat, kehilangan, tetapi bisa juga miss or missing, gone, hilang, kehilangan, ketinggalan, lost opportunity, kangen atau rindu. Bisa pengertiannya lost atau missing. Tapi poinnya ya satu itu, hilang. Soal siapa yang hilang, itu bisa kemana-mana. Bisa kena ke siapa saja. Oleh sebab itu ada domba yang hilang, ada dirham yang hilang, ada orang yang hilang. Yang hilang bisa berlaku untuk tokoh dalam cerita ini. Bisa berlaku untuk para pemungut cukai dan kaum Farisi serta ahli Taurat di zaman Yesus. Bisa pula berlaku untuk kita yang sedang membaca cerita ini. Semua itu bisa mengalami hilang. Yang hilang bisa seseorang, bisa pula sesuatu yang hilang. Sekali lagi, intinya di situ ada yang hilang, lost or missing. Waktu di tempat yang jauh dan jatuh melarat, anak bungsu memang get lost, tersesat, terhilang jauh. Tetapi sesungguhnya sejak masih dekat di rumah, sudah ada yang hilang darinya, yaitu respect-nya pada bapaknya. Masa bapaknya masih bugar segar, sudah dimintai warisannya, seperti tidak tahan menunggu kapan matinya si bapak itu. Respect-nya pada ayahnya hilang. Tidak salah jikalau ada sebutan untuk anak bungsu ini, anak durhaka, the prodigal son. Apa yang membuat dia pulang pada akhirnya? Jujur saja, karena lapar. Dia pulang karena lapar, bukan karena yang lain. Karena perutnya tidak tahan. Dia lapar sekali. Ampas makanan babi pun mau ditelannya. Sementara dia tahu, di rumah asalnya sana, para pegawai bapaknya saja berlimpah-limpah makanannya. Ayat 17. Dia miss makanan di rumah bapaknya. Padahal dulu sewaktu berada di rumah, makanan itu tersaji kapan saja. Setiap hari selalu tersedia, berlimpah. Tetapi pada saat itu ia miss. Perhatiannya tidak di situ. Ia tidak menghargai kelimpahan itu. Saat tersedia di depan mata, dia
taken for granted. Dia tidak menghargainya. Kesempatan stay di rumah itu dibuangnya. Dan sekarang dia kangen makanan yang sama. Cerita ini cerita tentang lost and miss or missing. Bagaimana dengan sang bapa? Oh, bapa itu kehilangan sejak si bungsu itu pergi. Miss him so much. Itu sebabnya ketika anak itu pulang masih jauh, ayah itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Ayat 20. Rasa kangennya tidak terbendung. Miss him so much. The father thought that he had lost his son, yet he came back home safely. Itu sebabnya dia menyelenggarakan pesta. Sebab katanya, anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Ayat 24. Bapak itu miss anaknya luar biasa. Sekarang bagaimana dengan si sulung? Anak sulung miss sebagian dari pesta itu, bagian permulaannya. Dia ketinggalan kereta. Miss out the beginning of the party. Sepulangnya dari bekerja, dia terkejut kok ada keramaian di rumah. Ada suara nyanyian, bunyi-bunyian. Sesudah tahu apa yang terjadi, dia gusar dan protes. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Ayat 28. Bapaknya menjelaskan, itu pesta sukacita keluarga. Sukacita karena adiknya pulang dengan selamat. Tetapi si sulung miss the point. Dia berargumentasi pada pesta itu sendiri. Sehingga dia membandingkan dirinya tidak pernah dipestai sedemikian rupa. Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Poin bapaknya bukan pada pestanya, melainkan pada why, kenapa ada pesta. Ada pesta karena seorang adik yang sudah menemukan jalan pulang untuk memulai kembali hidupnya yang baru. Sukacita karena yang pergi sudah kembali. Yang terhilang sudah ditemukan. Yang rusak sudah siap diperbaiki kembali. Ada kesempatan untuk memulai yang baru. Sukacita seperti itulah yang membuat ada pesta hari itu. Tetapi anak sulung tidak melihat itu. Ia miss the point. Persis kaum Farisi dan ahli Taurat yang meributkan Yesus kok makan-makan dengan pemungut cukai dan orang berdosa. Padahal melalui makan-makan itu, para pemungut cukai itu mendekat pada Yesus, pada Tuhan dan kebenaran.
kaum Farisi dan ahli Taurat miss the point. Anda lihat, perumpamaan ini mengandung banyak cerita tentang lost and missing. Miss out and miss the point. Persis cerita tentang kehidupan manusia di dunia ini. Kehidupan kita semua. Ada kalanya kita ini kehilangan respect pada orang yang seharusnya kita hargai. Kita tidak menghargai seseorang atau sesuatu yang tersedia di depan mata, yang hari-hari ada. Sampai ketika yang tersedia itu sudah gone, kita amat merasa kehilangan dan merindukannya. Kita sering kehilangan rasa syukur. Yang ada tidak kita syukuri sampai kita merindukannya waktu tidak ada. Seperti si bungsu dalam cerita ini. Ada saatnya juga dalam hidup ini orang merasakan sakitnya kehilangan. Seperti sang bapa dalam cerita ini. Kehilangan dia yang dikasihi. Ditinggalkan dengan cara yang tidak pernah dibayangkan. Bahkan ada yang perginya tanpa pamit. Ada yang menghilang tanpa jejak. Missing child di Amerika ini sangat banyak. Kasusnya sangat banyak. Orang kehilangan anak, missing child. Pergi tanpa pernah kembali. Bahkan ada yang pergi untuk selama-lamanya. Dan semua itu adalah kehilangan, loss, yang menyisakan lubang kesedihan dan kerinduan yang sukar ditutupi, dihapuskan atau diobati. That is life. Tetapi ada juga waktunya orang miss the point, seperti si sulung. Ketika diberi kesempatan untuk bersuka cita atas sesuatu yang deeper, malah meributkan kesenangan pesta yang cuma dangkal di permukaan saja. Ketika diberi kesempatan untuk berbuat baik, memilih untuk menyempitkan diri dalam kamar selfishness-nya sendiri. Ketika diajak untuk melihat ada kesempatan memberi perubahan masa depan untuk saudaranya yang sudah salah jalan, malah mencemburui kesalahan yang dibuat saudaranya itu di masa lalu. Tetapi baru saja datang anak bapa yang telah memboroskan harta kekayaan bapa bersama dengan pelacur-pelacur, maka bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Ayat 30. Bapaknya bicara tentang sesuatu yang baru untuk adiknya, dia melihat sesuatu yang lama pada adiknya. Miss the point. Oh saudara-saudara, hidup ini penuh bertaburan hal-hal yang hilang, lost, missing. Karena kita ini manusia. Manusia yang rentan untuk hilang, terhilang, kehilangan, ketinggalan, luput sasaran,
dan seterusnya. Minggu-minggu Prapaskah adalah kesempatan untuk menyadari bahwa kita ini manusia yang vulnerable. Kita tidak bisa menghindar dari our vulnerability. Kita ini manusia debu abu yang sangat tidak sempurna dan sangat terbuka bagi pengalaman-pengalaman lost and missing. Bahkan bukan bisa kehilangan saja, tetapi kita sendiri bisa menjadi terhilang, tersesat, being lost. Dulu waktu saya kuliah, kami punya seorang dosen yang karismatis sekali. Pengajarannya bagus, kalau khotbah bagus sekali. Suatu kali selesai dia khotbah di kampus, mahasiswa datang padanya dan memuji-muji dia. Oh Pak, khotbahnya bagus sekali, so inspiratif. Ya, terima kasih Pak, Bapak ini hebat, dan seterusnya. Lalu dia memberikan respons begini. Oh, itu mumpung saya belum tersesat. Dia bilang begitu. Itu mumpung saya belum tersesat. Semua mahasiswa mendengar itu kaget. Lah, kok gitu responsnya? Kita semua tidak ada yang mengerti waktu itu. Tapi lama-kelamaan lewat waktu, saya sadar itu jawaban yang luar biasa. Dosen saya itu mau mengajar kepada kita semua bahwa kita semua itu bisa get lost. Justru kalau kita tahu diri kita bisa tersesat, kita lebih hati-hati. Orang yang merasa dirinya tidak bisa tersesat, hebat, justru itu ada bahaya besar untuk dirinya tersesat tanpa dia sadar. Itu sebabnya dia berespons dengan sangat bijaksana. Ketika dipuji-puji dia bilang, itu saya mumpung belum tersesat. Berarti dia bisa tersesat? Bisa. Bukan cuma dosen itu, semua kita semua bisa tersesat. Justru kalau kita sadar bahwa kita bisa tersesat, kita ini justru lebih berhati-hati terhadap diri sendiri dan berhati-hati tidak menyesat-nyesatkan orang. Oleh karena itu, saudara, betapa berharganya yang namanya kesempatan bagi kita. Kalau kita masih diberi kesempatan, itu anugerah. Kesempatan itu tidak selalu ada. Bisa hilang. Kita bisa kehilangan. Atau bisa ketinggalan kesempatan. Justru pengalaman-pengalaman lost and missing itu mau menyadarkan kita, mengingatkan kita betapa berharganya kalau seseorang atau sesuatu itu masih ada bersama dengan kita. Itu precious. Sebab kapanpun itu bisa hilang. Kesempatan itu ada selagi diberikan, tetapi kesempatan selalu bisa pergi, gone, dan kita kehilangan kesempatan. Tetapi ada kalanya hidup ini memberi kita anugerah yang hilang itu ternyata masih bisa kembali. Dan kita diberi second chance.
untuk menyentuhnya lagi. Kalau itu terjadi, itu anugerah luar biasa. Jangan pernah menyia-nyiakan kesempatan kedua, semuanya adalah anugerah. Syukurilah kalau kesempatan itu ada. Rayakanlah kalau kita punya kesempatan. Hidupilah dengan hati yang bersyukur dan hati yang baru. Ada orang berkata ada 3 C yang perlu kita perhatikan dengan sungguh-sungguh dalam hidup ini. C, change, chance, choice. Kalau kita mau ada perubahan yang baik, change dalam hidup kita, buatlah pilihan yang baik setiap hari, choice. Dan pakailah setiap kesempatan, chance yang tersedia dengan baik dan bijaksana. 3 C. Change, chance, choice. Kita harus belajar untuk be present dalam hidup ini, saudara-saudara. Betul-betul hadir di saat sekarang. Grab the momentum. Appreciate the gift of here and now. Kata sekarang dan kata hadiah itu sama. Present. Sebab memang yang namanya present is a gift. Hadiah. Itu momentum satu-satunya yang kita punya. Masa lalu itu sudah lewat. Masa depan itu belum terjadi. Yang real kita punya adalah the present. Menghargai present, menghargai yang ada. Mensyukuri yang kita punya. Merawatnya selagi ada. Memprioritaskan yang utama. Be present. Itu latihan untuk menghargai kesempatan. Breathe gratefully. Listen carefully. See with clarity. Speak wisely. Act with responsibility. Doing good intentionally. Love wholeheartedly. Itulah hidup. Selagi kita menghargai kesempatan. See and taste the goodness of God. Here and now. Life is too short to waste. Hidup adalah kesempatan. Kesempatan untuk menghargai dan merawat dan mengasihi diri sendiri. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kesempatan untuk belajar, kesempatan untuk berkarya, kesempatan untuk menikmati manfaatnya dengan optimal. Kesempatan untuk mengasihi, memperhatikan, memberi, dan meluangkan waktu dengan orang-orang yang layak mendapatkannya dari kita. Hidup adalah kesempatan untuk itu. Hidup adalah kesempatan untuk berbagi, berbuat baik, dan membawa perubahan, make a difference dalam hidup orang lain. Selagi bisa. Kesempatan untuk mengenal, untuk mengasihi, dan melayani Tuhan. Tuhan yang begitu mencintai kita.
Ingat, kesempatan yang hilang hanya akan menyisakan kerinduan atau penyesalan. Maka, jangan sia-siakan. Sambutlah dengan baik ketika peluang itu datang. Selamat memasuki Minggu Prapaskah yang keempat. Amin.